Jaksel. Dia bilang orang desa gak pakai dolar. First date. Semua orang pasti pernah yang namanya first date. Mau itu sama orang beneran ataupun kartun 2 dimensi kesayangan kalian. Ya, biar gue ikutan seneng aja pernah ngedate sama anime. First date akan menjadi sebuah momen yang bakal sulit dilupakan banyak orang. Baik itu laki-laki ataupun perempuan. Ya, itu adalah momen dimana orang paling bodoh-bodohnya ngelakuin suatu hal karena baru pertama kali. Antara grogi, panik, dan nggak tahu mau ngomongin apa. Ujung-ujungnya malah jadi ngehujat pemerintah. Tapi bang, dia buzzer pemerintah, pulang! Itu rupiah udah nyentuh 17.700 woy. Dan dia masih buzzerin presiden gemoy itu. Oh hell nah, hell nah. Nih, buat yang mati topik kalau lagi first date, coba lu tanyain dia voters kosong berapa pas pemilu kemarin. Kalau dia bilang belum cukup umur untuk coblos, bro, lu kayaknya dalam masalah besar deh. Pilih lari atau lu masuk konten gua. Oke, bercanda, tapi serius. Oke, kalian pasti udah tahu tren date cancel yang isinya orang-orang cerita pengalaman mereka gagal untuk ngedate. Tapi kali ini kita bakal melihat versi lainnya, yaitu date approve. Yeay! Cerita kali ini datang dari thread oleh seorang pengguna dengan username Michitan yang menceritakan pengalaman first date-nya. Ya, gue suka banget bacain cerita-cerita orang first date. Nggak tahu kenapa banyak banget hal bodohnya. Halo semuanya, gue Kertas Hitam dan langsung aja kita bahas. Date approve versi gue 4 tahun lalu. First date gue dijemput dari Serpong ke Setiabudi Jaksel naik motor. Ya standar orang ngedate sih dijemput. Tapi bisa kita bilang kalau si cowok ini udah effort banget. Dia ngejemput si penulis di Jaksel padahal dia ada di Serpong. Kurang lebih jaraknya sekitar 30-an kilometer. Atau butuh waktu sekitar 1 jaman naik motor. Tapi bang itu kan bare minimum. Bacot! Anggap aja itu effort. Susah banget nih ngehargain orang 1 jam buat jemput lo doang. Apalagi penulis bilang ini first date mereka. Untuk ukuran first date, 1 jam duduk di motor itu udah termasuk effort banget loh. Tapi di sini, kita tahu kalau penulis dijemput di first date mereka. Buat kalian para cewek, misalnya kalian baru first date dan kalian nggak kenal cowoknya deket, pastiin ketemu di lokasi aja. Kalian nggak mau kan malah ketemu orang freak yang kalau kalian tolak, dia malah neror rumah kalian. Maksud gue kayak orang-orang zaman sekarang makin aneh. Jadi ya be safe girl. Kita niatnya mau ke Neo Soho, itu mall. Di jalan tiba-tiba hujan gede. Neduhlah kita di flyover. Oke, di sini penulis ada bilang kalau si cowok jemput dia pakai motor. Tapi tiba-tiba ada hujan gede yang mengharuskan mereka neduh dulu. Ini gue yakin pasti si cowok udah ngerasa bersalah banget. Karena berpikir kalau dirinya seharusnya bawa mobil. Kalau udah hujan gini kan nggak bisa apa-apa. Dan malah bersalah ke si cewek. Ditambah lagi dengan ekspektasi orang-orang standar kandang monyet yang ngeharusin cowok punya semuanya. Tiap orang punya progres yang berbeda. Jadi fokuslah ke hal positif yang sudah diusahakan si cowok, yaitu ngejemput si cewek. Tapi kayaknya penulis di sini tidak mempermasalahkan hal tersebut. Jadi gue ikutan seneng sama kakaknya. Nah, di situ ada beberapa bapak-bapak yang jualan jas hujan plastik. Oke, pasti dibeliin kan? Atau enggak? Kata dia cuma bawa jas hujan 1 aja. Oke, udah pasti dibeliin dong. Karena hujannya lama, gue kira gue bakal dibeliin jas hujan. Dan kita menerjang hujan bersama. Yeah! Fuck! Gue benci genre romance. Oke, posisinya si penulis dan si cowok lagi meneduh. Kebetulan di depan mereka ada yang lagi jualan jas hujan. Sebagai cowok udah pasti bakal beliin jas hujannya kan? Iya kan? Ternyata dia tiba-tiba narik tangan gua. Dengan kondisi gua masih pakai helm. Dia tiba-tiba masukin gua ke dalam mobil. Hah? Kok jadi mobil sih? Bukannya tadi mereka lagi naik motor ya? Yap, gua dipesenin Grab car tanpa dia ngomong ke gua dulu. Hah? Pas masuk mobil, gue bingung. Drivernya ketawa. Ini si penulis lagi ngedate. Ceritanya lagi nggak tahu kalau si cowok pesenin dia Grab. Alih-alih beliin jas hujan dan hujan-hujanan bareng di first date mereka, si cowok malah pesenin penulis Grab car supaya dia nggak kehujanan. Dia chat dan bilang kalau gue naik mobil aja, jangan hujan-hujanan. Gila, effort banget gak sih? Si cowok udah mikir, gue udah bawa anak gadis orang jalan, ya kali gue biarin dia hujan-hujanan. Meskipun gue nggak ada mobil, tapi gue bisa pesenin dia Grab. Tapi ini lucu banget, si penulis nggak tahu sama sekali kalau si cowok pesenin dia Grab. Ini kalian lagi ketemu, literally tegak sebelahan, tapi diam-diaman gitu kan? Drivernya datang, lalu, halo pak, ini atas nama ini ya? Ya pak, silakan sayang naik. Hah, mau kemana? Udah naik aja. Kok lu nggak ikut sih? Gua naik motor gua soalnya. Hah, dana sayang. Di sini penulis bilang, si cowok ngechat kalau gua naik mobil aja biar gak hujan-hujanan.
Artinya bahkan pas si penulis udah masuk mobil, si penulis masih nggak tahu mau dibawa kemana. Sampai akhirnya baru di-chat si cowok. Bukannya dikasih tahu langsung pakai mulut nih ya. Si penulis malah di-chat pas udah di pertengahan jalan. Sumpah, gue nggak kepikiran ini maksudnya kemana sih. Gue nggak tahu komunikasi kalian gimana, tapi ini pasti aneh banget gak sih? Lu tiba-tiba dipesenin Grab, tapi pergi sendiri, dan itu pun nggak tahu kemana. Oke. Lalu ternyata gue dipesenin ke stasiun Sudirman. Dia juga ke situ dan parkir motornya di sana. Ternyata dia mau kita ke Neo Soho-nya naik busway aja karena cuacanya nggak menentu. Dan ya udah, kita ke Neo Soho dan ternyata dia bawa gua ke Jakarta Aquarium. Oh, oke. Jadi ternyata si cowok pesenin si penulis Grab untuk pergi ke stasiun biar mereka pergi bareng naik kereta aja. Soalnya kan lagi hujan. Gua nggak kepikiran sama sekali orang bakal lebih milih cara ini daripada beliin ceweknya jas hujan. Sumpah unik banget. Dan gua rasa momen kayak gini bakal lebih berkesan. Ya buktinya aja sampai diceritain sama si cewek. Oke, jadi first date mereka pergi ke akuarium. Buat first date, jujur ini estetik banget. Gua juga gak expect dia bawa gua ke situ dan gua baru tahu ada tempat gituan juga. Lucu banget kalau diinget-inget. Tuh, buat referensi kalian juga kalau bingung first date mau ajak kemana. Penulis dari tadi mention soal dia yang nggak tahu banyak hal, mulai dari nggak tahu dipesenin Grab sampai nggak tahu dibawa kemana. Ini komunikasi kalian lewat telepati gitu kah? Kok lu bisa nggak tahu dibawa ke akuarium? Atau emang dari awal rencana mau ngedate, si cowok cuma bilang, udah ikutin aja. Kenapa dari awal kayak random banget sih? Keren sih. Di sana kita lihat ikan dan lainnya. Dia rekam-rekam dan foto-foto gua. Kita juga foto bareng dengan gaya kaku karena baru first date. Habis itu dia tanya gua pengen makan apa. Ya biasa, gua bingung. Habis itu udahannya kita makan di Solaria karena bingung mau makan apa. Dan ya, udah sampai situ aja. Solaria kayaknya selalu jadi tempat makan paling umum ya. I mean, lu first date sama orang yang baru lu kenal, lu nggak tahu dong dia suka makan apa atau takutnya ada alergi. Jadi Solaria dengan buku menu yang kayak soal UTBK itu jadi solusinya. Gua sengaja gak mau inisiatif split atau apa sama sekali pada saat itu. Karena pengen lihat aja dia orangnya kayak gimana. Tapi sepulangnya, gue chat dia minta split aja. Dan dia bilang nggak usah. Ya udah deh, approve. Ternyata orangnya nggak pelit. Begitulah first date approve versi gua. Sekarang udah jalan 4 tahun. Terbukti dari awal nggak pelit, sampai sekarang juga gacor abis, nggak perhitungan sama sekali. Kalau kalian cowok, pasti kebanyakan dari kalian yang nonton video gua adalah cowok. Pastiin first date selalu kalian yang bayar. Maksud gua kayak lu ajak anak orang jalan, dan juga konteksnya ngedate bukan temenin jalan doang, maka usahainlah buat bayar. Lu gak usah mikir soal, terus cewek bawa badan doang gitu. Bro, mereka udah effort buat pakai make up buat ketemu lu, sengaja lu bayari makan. Gue suka dengan cara penulis yang dengan sengaja mintain split setelah pulang, karena di mata cowok ini nunjuki inisiatif mereka. Tapi juga jawaban si cowok yang bilang gak usah. Berakhir date approve dikala banyaknya orang-orang date cancel. Penulis menambahkan, yang bertanya-tanya pulangnya dianterin atau enggak, gua dianterin ya guys. Jadi dari Neo Soho naik busway ke halte TJ, habis itu ambil motor dan dia antar balik gua ke kosan di Setiabudi. Habis itu langsung balik ke Serpong. Selanjutnya tiap libur dia sempetin ke gua terus, tapi lebih sering naik kereta karena capek jauh banget naik motor. Ya sih 1 jam coy. Kita selalu ketemu di Sudirman dan tiap mau ketemu dia yang pesenin gua Gojek. Dan baliknya juga dia pesenin Gojek lagi karena nggak bisa anter. Kalau kita baca, penulis bilang kalau dia udah jalan 4 tahun sama si cowok. Artinya mereka udah pacaran sampai sekarang. Yeay! Tunggu. Ini kelanjutannya mana? Gak ada. Udah, gini doang skripnya. Ini mana plot twistnya? Mana masalahnya? Ya nggak ada, namanya juga date approve. Lu suruh gua baca ini tanpa ada masalah apapun. Biar apa? Biar gua iri gitu. Biar gua wen ya. Lu capek nggak sih tiap buka sosmed isinya kayak negara mau runtuh? Coba sesekali yang ada pemanisnya gitu. Bukan dengerin orang desa nggak pakai dolar. Gua turut seneng sama si penulis. Semoga harimu Senin terus. Gak ada yang bisa dipelajari dari cerita ini selain penulis yang seneng. Udah, gua mau lanjut ngehujat dolar aja.